Halo guys, jumpa lagi dengan saya seperti biasa. Nah, di sini di depan saya ini ada sebuah alat lagi guys, ya seperti biasa di vlog saya mengenai review ya sekarang ya, review alat. Ini sebuah panci elektrik ya dari Kels. Nah, ini saya beli di Informa. Namanya multipot, kapasitasnya 1,2 liter. Oke, ini saya akan unboxing dan review secara pemakaiannya ya, dan hasilnya seperti apa nanti ya. Nah, ini kan kebetulan saya posisi sekarang lagi di Jogja guys. Beberapa hari lagi akan puasa. Nah, dalam rangka persiapan puasa, saya membeli alat ini untuk persiapan sahur, karena siapa tahu kalau malam pas sahur kita lagi malas keluar. Nah, ini saya akan pakai untuk menghangatkan nasi atau sayur, dan juga mungkin untuk buat menggodok air ya, untuk membuat teh atau kopi juga bisa ya, karena alatnya ini multifungsi guys. Oke, langsung saja kita unboxing. Kita akan unboxing. Ini dalamnya ini ada buku panduan ya, ada buku panduan. Kemudian ini ada si pancinya ya. Nah, ini modelnya seperti ini ya, modelnya imut, warnanya hijau. Nah, ini mungkin warna-warna untuk ibu-ibu ya, warna-warna soft, hijau soft, hijau apa ini, hijau toska ya. Nah, ini bagian atasnya ini adalah untuk steamernya ya, untuk kukusannya, dan bagian bawah ini ada pancinya dan untuk settingan pemanasnya ya. Jadi hanya ada dua pilihan ya, pilihan pertama dan pilihan kedua. Oke, saya akan coba buka dulu plastiknya ya. Saya pause dulu nih. Kemudian ini ada kabel untuk colokan kabel powernya ya. Dan ini setelah saya unboxing ya, jadi bagian ini ada panci utamanya nih. Ini bahannya lumayan bagus ya. Ini pegangannya motif kayu ya, nambah kecantikan, estetikanya ya, lebih cantik. Kalau dipegang itu kelihatan berasa solid ya, berasa solid, jadi nggak seperti barang-barang murahan ya. Dan kemudian ini di bagian belakangnya ada speknya ya. Speknya itu panci listrik. Nah, ini ukurannya, ada ukurannya ya, 20,5. Mungkin ini untuk diameternya ya, 20,5, 17,8, sama tingginya itu 17 cm ya. Terus kemudian materialnya kaca ya, kaca itu yang untuk tutupnya ya, tutupnya terbuat dari kaca, plastik, dan stainless. Nah, ini untuk wattnya itu 600 watt ya, untuk yang knob nomor 2. Jadi knob nomor 2 yang paling besar itu 600 ya. Ada dua pilihan, jadi bisa kita pilih dari knobnya ini ya. Knob nomor 1 300, dan knob nomor 2 itu untuk yang 600 wattnya gitu guys. Kemudian ini ada tegangan listriknya, tegangan listrik biasa ya, dari tegangan listrik di rumah ya, sekitar 220 sampai 240 volt, made in China gitu guys. Iya, ini bahannya stainless. Nah, ini bagian ininya ya, untuk soketnya ini bagus juga ya. Nih ada karetnya gini ya, jadi kalau kita nggak pakai, kita bisa tutup dan jadinya rapih ya gitu. Ada emotionnya smile. Oke, colokannya kabel powernya akan saya pasang ya.
mungkin nanti saya akan baca-baca dulu ya untuk panduan cara pemakaiannya. Kemudian ini ada saringannya ya, dari stainless saringannya. Nah, dan pasang tutupnya. Nah, kemudian ini ada, saya belum tahu nih fungsinya buat apa ya ini, dan ada kabel powernya. Nah, ini bentuknya ya. Oke, saya akan baca panduannya dulu ya. Nah, ini guys petunjuknya ya. Tadi saya baca, dan ini mungkin bagian yang penting-pentingnya saya bacakan ya. Nah, ini penggunaan pertama kali ya. Jadi ini untuk pertama kali ini, keluarkan alat dan aksesoris dari kemasannya ya. Nah, keluarkan pot masak dan bersihkan dengan menambahkan air sampai batas maksimum dan rebus air. Setelah mendidih, buang air, jangan meminum air didihannya. Nah, jadi untuk penggunaan pertama kali itu kita akan membersihkan si panci ini. Jadi kita akan isi dengan air sampai batas maksimum ini, kita didihkan air. Setelah didihan airnya itu, kita jangan gunakan ya untuk didihan pertama ini, kita buang, fungsinya untuk membersihkan ya. Nah, kemudian setelah selesai itu baru kita bersihkan dan dilap ya, menggunakan lap yang bersih. Nah, kemudian sini ada knop ya, knop. Di sini ada knop, ini off. Nah, ini yang tombol pertama itu yaitu dayanya di 300 watt ya. Jadi si panci ini ada settingan wattnya ya, dan kontrol yang kedua ini dia posisi di 600 watt ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan sistem pemanasannya ya. Mungkin kalau wattnya lebih tinggi, otomatis si airnya itu mendidihnya akan lebih cepat ya. Nah, ini ada beberapa petunjuk lainnya ya, mungkin petunjuk perawatan dan petunjuk keamanan penggunaannya ya. Nah, ini sudah saya isi air ya, powernya udah saya colokin ke listrik ya, ke power listrik ya, dan ini tadi udah saya cuci semua ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk pemanasannya ya. Nah, ini dengan maksimum ini saya akan coba pasang timer ya, dan saya akan setting langsung di 600 watt ya, biar cepat. Nah, nanti dia bisa berapa lama proses pemanasannya sampai mendidih. Oke, langsung kita on kan ya. Nah, ini di sini tandanya kalau sudah on, ada lampu indikatornya ya. Di sini ya, warna merah ya. Oke, kita stopwatchnya kita akan start. Oke, nanti akan kita cek and recheck. Nah, itu di bawah udah mulai panas kayaknya ya. Ini padahal baru 25 detik tuh, di bawah itu sudah mulai kelihatan ada gelembung-gelembungnya guys. Ya, nih. Tuh. Wow, cepat sekali ya. 600 watt. Udah mulai ada gelembung-gelembungnya. Oke, kita akan tunggu sampai mendidih. Dan ini setelah 2 menit lebih ya, ini tutupnya mulai tertutup uap ya, mulai ada uap, jadi ketutup nih airnya. Tuh guys, dalamnya udah mulai timbul gelembung-gelembung airnya. Dan ini setelah 3 menit mulai terdengar ada suara ya, suara mendidih. Nah, uapnya mulai mengembun. Nah, itu guys, kedengaran ya suaranya ya.
Ini dia sudah mulai ada suara didihan air. Nah, dan ini setelah 8 menit ya, 8 menit si airnya sudah mendidih guys. Oh lihat, wow, ini dia sudah mendidih nih guys, kurang lebih 8-9 menit ya, si airnya itu udah mendidih. Ya, cuma ini kayaknya sih nggak ada otomatisnya ya, nggak seperti teko tempo hari yang teko Kels itu kan ada otomatisnya ya. Kalau sudah mendidih suhunya itu udah tercapai, dia akan mati ya. Kalau ini sepertinya sih nggak ada ya, jadi kita nggak bisa tinggal begitu aja ya, harus dalam pantauan seperti ini. Oke, coba kita tunggu dulu. Nah, ini saat posisi mendidih itu si pinggiran pancinya lumayan hangat ya, lumayan panas. Nah, ini setelah 10 menit ya. Nah, jadi ini kesimpulannya, ini tidak ada otomatis untuk matiinnya ya, karena ini modelnya kayak panci, jadi kayak seperti kita godok air menggunakan panci di kompor ya, cuma ini kan menggunakan listrik ya. Nah, jadi tetap harus dalam pengawasan, jadi kita matikan secara manual gitu guys. Nah, ini akan saya pakai untuk yang pertama, untuk airnya, godokan airnya nanti kita bisa pakai untuk membuat teh ya, membuat teh. Kemudian kalau kita dengan saringan ini kita bisa untuk menghangatkan nasi ya, menghangatkan nasi, karena fungsinya seperti steamer ya, atau menggunakan uap panasnya itu ya untuk menghangatkan nasi atau sayur ya, gitu guys. Oh iya, untuk harganya sendiri ini saya beli itu lagi diskon ya, dari harga 299 ada diskon 10%, jadinya kurang lebih harganya itu di 269.000 gitu. Nah, ini kemudian kalau kita akan menggunakan kukusannya ya, kita mengukus atau steamernya ya. Nah, kita tinggal pasangkan si saringan pancinya ini ya di atasnya. Nah, ini akan uap dari bawah akan menghangatkan ke bagian atas gitu. Jadi kalau kita ingin menghangatkan nasi, kita bisa manfaatkan ini ya, menghangatkan nasi atau memasak rebus-rebusan ya. Nah, karena kan sekarang minyak goreng lagi mahal nih guys, ini bisa kita manfaatkan dengan merebus apapun. Nah itu, nah ini guys, jadi fungsinya sebagai steamer ya, untuk menghangatkan dengan uap air panasnya. Nah, jadi saat ini kan minyak lagi mahal nih guys. Nah, kita kukus saja ya, menggunakan kukusan, jadi tanpa minyak lebih sehat. Oh iya guys, ini ada yang ketinggalan satu lagi ya, ini ada aksesoris ini. Nah, ini tadi saya masih bingung nih untuk apaan gitu ya. Nah, ternyata di sini tuh ada keterangannya guys, plastik egg steamer. Jadi si aksesoris ini
untuk untuk ngukus ini guys, untuk ngukus telur ya. Ternyata ini untuk ngukus telur guys. Jadi kita taruh sini ya. Nah, ini bulatan-bulatan yang besar ini untuk naruh si telurnya guys. Jadi ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 biji telur bisa kita taruh sini untuk dikukus gitu ya, dikukus di atasnya. Nah, nanti kalau telurnya udah matang tinggal kita angkat guys. Oh gitu ya, ternyata itu fungsinya untuk kukus telur guys. Aduh, multifungsi ya, jadi bisa untuk bikin godok air ya, untuk bikin kopi, bikin teh, kemudian bisa untuk masak sayuran ya. Masak sayuran kita bisa menggunakan panci ini untuk masak sayur, kemudian bisa juga untuk fungsinya sebagai steamer atau fungsinya sebagai pengukus ya. Jadi seperti tadi ini ada aksesoris untuk naruh telur ya, untuk mengukus telur atau mengukus lalapan juga bisa ya guys. Di sini mau masak mie juga bisa ya menggunakan si panci ini. Jadi fungsinya banyak sekali guys. Dari satu panci ini bisa berbagai macam masakan yang bisa kita buat, tergantung dari kreasi kita ya. Masakan atau minuman bisa kita buat guys. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.